Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Mereka percaya banyak dari suku-suku ini menjalani kehidupan yang terpencil. Mereka tidak tertarik pada bagian dunia yang lain, dan mungkin itulah yang mereka lakukan untuk menjaga tradisi lama mereka dari kepunahan. Mereka tersembunyi di sudut-sudut bumi yang paling dalam dan paling terpencil. Alat berburu yang mereka gunakan, kebiasaan, pakaian, hingga tradisinya tetap akan mereka jaga meskipun sudah ketinggalan zaman. Berikut beberapa suku paling aneh dan berbahaya yang tersebar di seluruh dunia. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, suku Sentinels. Melansir Ootlah, suku Sentinels menjadi salah satu dari sedikit orang yang belum terjamah dunia. Pasalnya suku ini memang menolak segala mereka memang sangat unik sekali. Yang kedua, suku Kazakh. Alih-alih menggunakan kemampuan mereka, suku Kazakh justru mengandalkan buru elang untuk berburu rubah, marmut, dan serigala, lalu mengenakan bulu mangsa yang mereka tangkap. Demikian dilaporkan oleh Red Bull. Bahkan anak laki-laki berusia 13 tahun pun sudah harus bisa membawa elang emas yang berat tersebut sebagai ajang pembuktian diri. Mereka termasuk ke dalam klasifikasi semi-nomaden yang telah bergerak di sekitar pegunungan Altai sejak abad ke-19. Jumlah mereka sekarang sekitar 100.000 orang, tetapi hanya sekitar 250 pemburu yang tersisa. Yang ketiga, suku Surma. Terdiri dari suku Suri dan suku Mursi, orang-orang Surma tinggal di lembah Omo atas di Ethiopia. Suku Suri sangat bangga dengan budaya dan tradisi mereka. Ketika seorang anak laki-laki tumbuh dewasa atau ketika seorang pria ingin menikahi pengantin wanita, mereka harus membuktikan diri dengan melakukan seni bela diri yang disebut sagine. Pada dasarnya ini merupakan duel seremonial. Di sisi lain, ketika seorang gadis ingin dinikahi, mereka sering menghancurkan gigi bawahnya dengan batu. Kemudian, mereka memotong bibir bawah dengan pisau cukur dan merenggakan bibir dengan piring kayu. Mereka terus mengganti piring hingga yang lebih besar sampai mereka mencapai bentuk yang diinginkan. Setelah beberapa saat, bibirnya membentang sedemikian rupa sehingga pas dengan lempeng tanah liat di sekitarnya. Ini dianggap sebagai bentuk kecantikan dan status bagi wanita Suri. Mahar seorang gadis bertambah seiring dengan ukuran bibirnya. Wow! Yang keempat, suku Chukchi. Suku Chukchi berisi orang-orang yang mendiami semenanjung Chukchi dan pantai laut Chukchi di dalam Federasi Rusia. Mereka tinggal di Chukotka Autonomous Okrug, di mana sebagai besar dari mereka mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Sama seperti kebanyakan kelompok etnis yang berhasil mempertahankan cara hidup mereka, suku Chukchi umumnya mengusir orang luar. Orang-orang Chukchi telah dijulukin sebagai survivor ulung. Artinya, mereka telah berhasil bertahan dari upaya tanpa henti yang dilakukan Uni Soviet untuk meredupkan kebudayaan mereka. Hingga kini, budaya suku Chukchi tetap utuh. Yang kelima, suku Yao. Suku Wayao atau Yao adalah kelompok etnis yang bermarkas di ujung selatan Danau Malawi. Kelompok yang berpenduduk sekitar 2 juta orang ini tersebar di 3 negara, Malawi, Mozambik, dan Tanzania. Nama Wayao sendiri berarti orang pegunungan atau orang yang datang dari bukit. Berhubung mereka tidak percaya pada pengobatan barat, orang-orang Yao memiliki banyak pengetahuan tentang ramuan obat lokal. Penyembuh yang ditunjuk melakukan perjalanan jauh untuk mengumpulkan tanaman dan bahan-bahan kuat untuk membuat obat-obatan mereka. Yang keenam, suku Bayaka. Suku Bayaka memiliki pengetahuan yang kaya tentang obat herbal, tetapi orang-orang Aka menggunakan bahasa mereka sendiri dan juga tradisi berburu sendiri. Mereka adalah salah satu dari sejumlah suku di daerah terpencil Afrika yang berpenduduk 1,5 juta. Namun, para sesepuh sekarang melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengajarkan keterampilan tradisional karena mereka tidak bisa pergi jauh ke dalam hutan seperti dulu. Yang ketujuh, suku Himba. Suku Himba hidup tersebar di barat laut Namibia dan Angola Selatan.
Ketika diam, mereka hidup dalam struktur berbentuk tipi yang dibangun dengan lumpur dan kotoran. Mereka juga membuat api leluhur menyala 24 jam sehari sebagai penghormatan kepada dewa mereka, yaitu Mukuru. Kekayaan suku diukur pada sapi, tetapi kambing adalah bagian yang lebih sering mereka makan. Hingga saat ini, diperkirakan ada 20.000 hingga 30.000 anggota suku Hiba yang tersisa. Maksudnya Himba, salah nih. Tetapi mereka terus-menerus terancam oleh perkembangan baru. Meski demikian, banyak yang mempertahankan gaya hidup tradisional mereka. Keren. Yang ke-8, suku Yaivo adalah suku primitif yang ditemukan di Papua Nugini di bagian tengah. Untuk tiba di teritori suku ini, bisa menyusuri sungai selama sebulan lamanya, atau jika berjalan kaki bisa mencapai 6 minggu melewati hutan yang sangat berbahaya. Tak heran jika suku Yaivo begitu terisolasi dari dunia luar. Tahun 1988 silam, seorang petualang asal Inggris bernama Benedict Allen secara tak sengaja bertemu mereka. Ia lalu disambut dengan gerakan dansa yang mengintimidasi, di mana mereka mengancurkan busur panah kepada Allen. Ia lalu dipaksa untuk mengikuti upacara adat selama 3 minggu lamanya, di mana ia juga disiksa. Allen yang jadi saksi hidup kengerian suku Yaivo menceritakan jika dirinya begitu terkesan dengan kemampuan para anggota suku ini untuk berjalan dengan cepat di batang pepohonan tanpa alat pengaman apapun. Sementara itu, para wanita dilatih untuk menjadi mata-mata. Keberadaan mereka hampir sampai tidak bisa terdeteksi. Saking semangatnya dan saking kagumnya saya sampai salah-salah terus. Yang ke-9, suku Korowai. Suku primitif ini juga berada di Papua Nugini dan dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia. Tak cuma terisolasi dari dunia modern, mereka katanya bahkan tak tahu jika ada kehidupan lain selain circle mereka. Suku ini percaya jika orang berkulit putih itu adalah iblis. Karenanya, mereka bakal membunuh siapapun yang akan masuk ke dalam teritori mereka tanpa ampun, demi melindungi diri dan serangan iblis. Dulunya suku ini juga kanibal alias memakan daging manusia. Beberapa peneliti percaya jika hal itu masih dilakukan hingga sampai sekarang. Jadi takut untuk datang ke sana. So, jangan putih-putih ya kalau mau datang ke sana. Yang ke-10, suku Fleiceros. Suku ini terdapat di bagian barat Brazil, yakni di sepanjang sungai Jandiatuba. Suku ini dikenal dengan kemampuan mereka dalam menggunakan dart atau anak panah mini sebagai senjatanya. Kabarnya anggota mereka ada sekitar 30-an. Emas lalu ditemukan di sekitar teritori mereka. Sejak saat itu, suku Fleiceros jadi sering bertemu dengan para penggali emas. Itu pun tak kadang menyerang mereka. Tahun 2017, 2 orang penggali emas bahkan dibantai habis-habisan lalu dimutilasi sebelum mayatnya dibuang ke sungai. Demikianlah ulasan suku paling berbahaya di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.